Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kegiatan pembelajaran kali ini di mata kuliah GMP QA, yaitu kita akan mempelajari tentang sistem mutu di industri farmasi. Kita akan mempelajari tentang peraturan BPOM nomor 34 tahun 2018 tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik. Pedoman CPOB ini meliputi dari A. Sistem mutu industri farmasi sampai dengan Y. Manajemen risiko mutu. Untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas hanya bagian A saja, sistem mutu industri farmasi, di mana CPOB ini mengalami perubahan dari edisi pertama dan yang terbaru yaitu edisi kelima tahun 2018. Edisi pertama pada tahun 1988, direvisi edisi kedua tahun 2001, edisi 3, edisi 4, dan saat ini yaitu edisi kelima, di mana alasan perubahannya tertampak pada tabel di layar. Pada bab 1, sistem mutu industri farmasi mempunyai prinsip, yaitu yang pertama, pemegang izin industri farmasi ini mempunyai kewajiban harus membuat obat yang bermutu. Dalam artian bermutu itu adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditulis di layar ini, sehingga obat itu aman untuk dikonsumsi dan mempunyai efektivitas yang baik. Selain itu, industri farmasi juga harus menetapkan manajemen puncak, di mana manajemen puncak ini mempunyai kekuatan dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan industri farmasi tersebut. Kemampuan manajemen puncak dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yaitu seperti di layar ini, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang ada di perusahaan tersebut, supaya perusahaan tersebut mematuhi terhadap peraturan yang telah ditentukan. Selanjutnya, sistem mutu industri farmasi 1.1. Manajemen mutu ini merupakan sebuah konsep, di mana konsep ini akan mempengaruhi dari mutu suatu produk. Sehingga manajemen mutu ini mempunyai aspek baik secara individual maupun secara kolektif. Manajemen mutu adalah semua peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat memiliki mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, sehingga tepat jika manajemen mutu ini akan mempengaruhi mutu suatu produk, khususnya di industri farmasi. Selanjutnya, pada poin 1.2, di mana CPOB harus diterapkan di semua tahap, baik dalam pembuatan obat untuk uji klinik ataupun transfer teknologi, produksi komersial, hingga produk yang tidak diproduksi lagi. Semua siklus tersebut harus diterapkan dengan sistem CPOB. 1.3.
suatu industri farmasi apabila ingin memodifikasi sistem yang sudah ada atau membuat hal yang baru, harus memperhatikan prinsip-prinsip dari manajemen risiko. Tujuannya adalah memastikan bahwa dengan cara sistem mutu yang baru atau modifikasi sistem yang sudah ada tidak mengurangi dari mutu yang sudah ada. Diharapkan justru meningkatkan mutu yang terdahulu. Sehingga harus diperhatikan prinsip-prinsip manajemen risiko. Memperkecil risiko yang akan terjadi. Pada poin 1.4, sistem mutu industri farmasi yang tepat bagi pembuatan obat hendaknya menjamin bahwa terdapat pada pernyataan A sampai dengan R. Pada slide berikut ini. Pada poin 1.5 menjelaskan kembali terkait manajemen puncak. Manajemen puncak memiliki tanggung jawab yang paling tinggi, sehingga manajemen puncak harus dapat memastikan sistem mutu industri farmasi yang ada di industri farmasi tersebut bersifat efektif, di mana mempunyai sumber daya yang memadai, memiliki peran, tanggung jawab, dan wewenang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dikomunikasikan dan diimplementasikan di seluruh organisasi yang ada di industri farmasi tersebut. Poin 1.6. Bila suatu sistem mutu Bila suatu sistem mutu industri farmasi telah berjalan, hendaknya dilakukan suatu pengkajian manajemen. Pengkajian manajemen ini melibatkan manajemen puncak, sehingga dapat memberi suatu keputusan untuk mengidentifikasi apakah ada yang perlu diperbaiki dari sistem manajemen tersebut, baik dari perbaikan produk, proses, dan sistem secara berkelanjutan. 1.7. Sistem mutu dari industri farmasi hendaknya ditetapkan dan didokumentasikan. Hal ini penting dilakukan. Sebagai contoh, apabila terjadi pergantian personil di industri farmasi, personil yang baru akan mempelajari dokumentasi dari sistem mutu industri farmasi yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan sistem mutu yang ada di industri farmasi tersebut tetap terjaga. Selanjutnya, tugas mandiri mahasiswa mempelajari poin 1.8 sampai dengan 1.13. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.